Cima itu siapa? Nissan. Oh, Nissan. Cici manis kayaknya Cima. Nekat. Kalau diangkut suka pakai itu bang. Iya, gua tadi nggak nyebutin mereknya, lo yang angkot. Ya berarti mobil temen gua yang angkat dong. Enggak. Baik lagi di YouTube channel Direct Indonesia bersama gue dan Rizwan di konten This or That. Oke. Nah, gue datang lagi nih di YouTube. Akhirnya ya. Gue datang lagi karena kita akan bahas dua hal nih di This or That ini nih, Bang. Apaan sih ya This or That itu? This or That itu kita akan bahas dua hal yang berbeda di dunia modifikasi otomotif. Jadi berarti dua hal yang bisa dibilang bertolak belakang nih. Berbeda lah. Berbeda. Tapi benang merahnya tetap ada. Otomotif dan modifikasi. Oke. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas masalah VIP dan street racing. Kenapa gue jadi dapetnya street racing, ah? Karena lu racing banget, Bang. Waduh, gila. Kalau gue umur umur juga Kalau sih. lu umur 46 Jangan sebut juga 46-nya. Yang penting gue udah berumur, udah mature, dan gue akan bahas masalah mobil VIP yang santai-santai aja, Bang. Emang kalau mobil VIP itu identik dengan orang berumur? Enggak juga kan? Enggak juga. Iya. Awalnya mobil VIP itu mobil yang untuk kalangan VIP, orang-orang VIP. Contohnya, emang orang berumur udah pasti VIP? Mayoritas oh iya itu. bener teman-teman. Kalau kayak kemarin vaksin lansia diduluin VIP, bener cocok. Ini ngomongin masalah lansia ya? Bukan. Iya. Jadi ya gitu deh. Pokoknya kita bahas yang lain aja, jangan bahas masalah umur. Nah, di sini kenapa gue gue lebih ke VIP, bahas soal VIP karena passion gue di modifikasi adalah VIP. Oke. Dan lo karena anak milenial, gue anak milenial. yes. Iya. Senang Muda dengan nih gue. yang energik nih. Iya dong. Nah, lu udah habis energinya? Masih ada sih. Masih ada. Tapi gue sisain dulu, Bang. Jangan terlalu dihabisin. Iya benar. Ya, rentan. Nah, jadi this ini mewakili adalah VIP. Oke. Gue jadi bagian that. That itu bahas masalah street racing. Oke. Nah, sekarang yang gue mau tanya dari lo, Bang. Jadi lu nanya ke gue nanya ke lu. Yes, gitu. Oke. Kita sharing. Oke, ini teman-teman nih konten barunya menarik nih. Ya? Coba tanya. Oke, gue tanya lo ya. Kenapa sih lo, Bang? Kenapa sih? Nggak tahu. Lo senang sama street racing? Artinya bukan street racing, street. Oke. Itu yang akan gue tanyain supaya teman-teman di kalau ngomongin masalah street racing atau street ya, mobil yang tampilan street, kan nggak selalu jadi racing ya mobil street ya. Tapi itu sebenarnya definisi dari mobil street itu adalah mobil yang kalau menurut gue ya, mobil high performance tapi yang street legal. Kan ada beberapa mobil yang tidak street legal. Nah, apa sih street legal itu, Bang? Street legal itu menurut gua kalau menurut gua nih kita ngomongin masalah di Indonesia ya. Iya. Street legal udah pasti surat-surat ada. Mobilnya lengkap. Terus menurut gua lagi karena memang ini untuk dipakai street atau bisa dipakai harian. Jalan raya harian ya. Karena di Indonesia itu menurut gua mobil street itu harus ada AC-nya. Karena di Indonesia nggak pakai AC, nyiksa, Bos. Ego bios. Gobios. Sama kayak temen gue tuh yang estilonya karburator itu nggak ada AC. Itu jadinya kalau hujan ngelapin kaca depan belakang. Nyiksa diri jadi. Terus kalau saya kalau diangkut suka pakai itu, Bang. Iya, gue tadi nggak nyebutin mereknya, lo yang angkot. Ya berarti mobil temen gue yang angkat dong. Enggak, kalau diangkut lagi hujan supaya dia nggak ngelap nggak ngembun, dikasih itu sabun colek. Oh yaudah nanti kasih tahu temen gue. Nah ini yang buat nonton Vicky tolong kasih sabun colek ya kacanya. Gua nggak niat gitu ya, tapi dia nggak ngembun dikasih sabun colek dalamnya. Nah itu menurut gua kalau nggak pakai AC itu malah jadi nyusahin diri kita. Gitu. Benar. Terus yang kedua itu harus ada audio. Tapi ini balik lagi ya, ini menurut gue ya. Iya. Kita gitu. Ini versi lu aja. Jadi harus ada audio karena menurut gue tuh kalau untuk di jalanan untuk harian itu lu harus nyaman di dalam. Yes, benar. Gitu. Audio, ada AC, udah gitu mobilnya nggak apa-apa tuh kayak mobil misalnya kayak contoh lah kayak Pandem gue dengan roll baran semua segala macam. Tapi mobilnya masih bisa enak dibawa untuk harian. Gitu. Tapi gayanya lah ya. Tapi gayanya racing. Gayanya racing gitu loh dengan. Jadi mesin standar
kalau stylenya racing nggak ada masalah dong? Nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kan kita ngomongin Stylenya, ya benar. Bukan performance-nya sih. Bukan, ya kita ngomongin style kan. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang ngomong, wah masa mesinnya standar. Tapi kan itu balik lagi ke budget teman-teman. Iya, benar. Kalau teman-teman memang sukanya stylenya doang, misalnya ada orang yang kayak, oh mobil mesin standar itu malah low maintenance dibanding mobil mesin yang udah di-upgrade. Yes. Gitu kan. Atau enggak budgetnya mungkin belum nyampe, nggak ada masalah juga gitu. Karena juga modifikasi gitu. Bebas-bebas aja sih menurut gua. Tapi kalau ngomongin masalah stylenya, ya style. Ya. Ya tergantung, lo mau arahnya kemana gitu aja kan, balik lagi. Iya. Nah terus, gue tanya nih, ya kan? Kita ada istilah JDM di sini, ya kan? Japanese Domestic Market. Nah karena gue sama lo nih sama-sama senang Jepang sih intinya. Eropa juga gue suka, tapi gue lebih sekarang kayaknya Jepangan lebih enak nih maininnya, gitu kan? Nah. JDM sendiri kan ada dalam hal ini street racing itu kan ada beberapa nih Bang ya, yang lo mau gaya, lo kan gaya lo kanjo banget nih, gitu kan, ada yang kanjo, terus ada yang kayak S2K kan dia gayanya gaya apa, time attack ya. Nah itu kan ada beberapa versi di street. Nah ini gue pengen tahu nih Bang, kenapa lo memilih gaya kanjo sebenarnya sih? Sebenarnya kalau untuk gayanya kanjo itu sebenarnya kanjo itu kan kita udah bahas tuh dari kemarin tuh yang dibaca dulu. Udah lihat kan? Nah teman-teman kalau belum baca silakan baca dulu di Instagram kita. Itu kita ngejelasin sedikit tentang kanjo. Sejarah kanjo. Nah kanjo itu sebenarnya tuh bukan gaya, tapi memang lebih ke arah itu culture ya. Jadi bukan gaya tuh Bang ya? Enggak, itu culture. Nah, orang yang bergaya seperti si Kanjo Racer atau Kanjo Zoku itu dibilang gayanya kayak gaya kanjo. Karena lu nggak bisa kanjo di sini karena kanjo itu cuma ada di Osaka, di loop, di tol loop yang muter itu di Osaka gitu. Dan itu memang balapannya hanya muter doang gitu. Jadi itu sebenarnya balap ilegal ya Bang ya? Iya, ilegal karena kan mendingan teman-teman jangan ditiru ya kalau teman-teman mau. Tapi kalau gaya nggak ada masalah, gayanya nggak masalah dong? Nggak ada masalah gayanya. Silakan balap di sirkuit. Memang udah sediakan. Tapi gue nggak ada nyali gue Bang di sirkuit kan? Lalu lebih enak kan? Harusnya lebih enak. Gue lebih takut malah kalau di track. Nggak ada ibu-ibu. Nggak ada orang nyebrang. Gitu. Tapi gue nggak numbur justru Bang kok di itu Bang di. Ya lebih bahaya lagi di jalan raya. Lu numburnya banyak. Kalau lu numbur di sirkuit paling lu numbur ban atau nggak numbur tembok. Atau nggak numbur mobil kalau misalnya balapan bareng ya. Tapi kalau misalnya di jalanan lu bisa nabrak tukang sayur, nabrak ibu-ibu naik motor, nabrak anak kecil nyebrang. Nabrak kura-kura yang teman kita waktu itu ngeliat kura-kura nyebrang. Sama kelinci. Nah itu banyak banget yang mesti bisa ditabrak. Bener juga ya. Nggak kadang-kadang gue gini kan lu sering ngajak gue kan. Track day dong, gitu kan. Gue nggak ada nyali tuh Bang di situ. Gue sih suka gitu kan, suka ngebut, suka apa gitu. Tapi untuk di track itu kayak gue lebih karena gini resiko lebih tinggi atau gimana gini, gitu. resiko untuk si semua sih ada resiko pasti. Ada resikonya, tapi resiko di badan lu lebih gede karena kan lu kalau di jalan tol mungkin hanya beberapa detik. Kalau di tol itu kan lu kan panjang, asam lambung. Oh iya. Tuh asam lambung suka naik. Jadi dia nggak berani jauh-jauh. Gue siapin aqua buat minum. Di sirkuit mau pakai yang itu ada selangnya. Ya nggak apa-apa Bang, kalau haus tinggal lap aja. Kalau haus tinggal nyedot doang. Cuma 3 lap doang. Lebay gila. Daripada gue kenapa-napa di track kan, mendingan gue siapin minum gitu loh. Nah, tapi itu serunya si street menurut gue. Oke. Lo di track bisa, di harian juga bisa. Iya, itulah mobil street menurut gua. Mobil street itu harian track ready. Yes, benar. Menurut gua. Gitu. Masuk akal sih. Benar nggak teman-teman? Jadi ternyata gini, kenapa gue sekarang gue suka VIP, tapi kenapa gue lebih seneng gaya street racing? Lo mau dipakai daily bisa, lo mau dipakai showcase bisa, dan lo mau dipakai di track bisa. Karena ada pepatahnya Apa tuh Bang? Not every show car is a racing car, but every race car is a show car. Gue setuju itu. Gitu. Ya. Jadi karena itulah, jadi kayak bisa di semua alam gitu menurut gue. Makanya sekarang sorry to say nih Bang ya, gue bukannya, tapi nggak tahu teman-teman. Cenderung kan gue nih VIP banget, elegan banget, ya. Sekarang gue ngeliat di Jakarta, gue jarang banget lihat mobil VIP. Nah, anak-anaknya, teman-teman gue juga sekarang udah beralih ke
street. Karena mungkin Ya, lebih reliable kali ya. Ya ini sih dari sudut pandangnya Rizwan dan gue ya, karena kalau gue lihat di Jakarta itu pemodifikasi mobil-mobil VIP itu udah minim deh ya, minor lah, udah nggak seperti tahun 2000-an deh. Nah itu karena mungkin nggak daily use, agak ada trouble-trouble sana sini, terutama masalah air suspensionnya mungkin ya, kaki. Nah ini, jadi kalau menurut gue jadi agak bercondong nih, soalnya kan gue di dis ini di VIP nih. Iya, kenapa jadi di VIP bisa dicondong ke gue ya? Karena posisi gue sekarang udah di Jakarta nih ya agak susah Bang untuk bangun mobil VIP menurut gue. Tapi gini karena mungkin teman-teman jarang, sampai lu aja jarang lihat ada mobil VIP di jalan. Mungkin teman-teman juga malah lebih jarang lagi ngelihat mobil VIP di jalan. Sebenarnya definisi dari VIP itu apaan? Selain kalau lo sebagai lansia dijadiin lansia juga, Bang. Selain definisi mobil VIP itu apa? Karena kan kalau mobil street itu kan lebih ke apapun bisa dijadiin street. Iya, benar. Gitu kan? Pakemnya di VIP itu apa? Iya, maksud gua ya kalau mobilnya SUV memang nggak bisa dijadiin street gitu. Tapi untuk sedan kebanyakan bisa dijadiin mobil street. Nah, definisi VIP. Jadi ada elegan dan VIP. Iya, benar. Iya kan? Benar. Nah, jadi mobil VIP itu nggak semua mobil kan bisa jadi dibilang mobil VIP. Nggak bisa. Nah, definisi mobil VIP itu standar itu apa aja? Lo jadi si Dad nanya ke si Dis nih sekarang. Iya, atur. Jadi definisi mobil VIP itu adalah mobil yang dari sisi bentuknya, mesinnya itu premium car. Mulai dari 2.500 cc ke atas. Dan tarikan belakang. Nah, itu definisi mobil VIP. Ya. Dari sisi interiornya juga udah comfort, udah ada leather lah misalnya. Leather ya. Interiornya udah. Terus ada joknya tuh yang belakang Bang bisa mijit. Nah. Kalau dipijitin di jok belakang juga nggak bisa. Bisa, itu namanya VIP juga Bang. Iya. Asal itu nanti ya mijit ya. Gini, bawa mana Pak ya? Mana ya? Nah itu, jadi definisi mobil VIP itu adalah seperti itu. Kalau versi gue seperti itu. Jadi teman-teman yang mungkin dulu pernah tahun 2005-an gitu kan, itu di Indonesia itu sangat susah nyari mobil VIP sebenarnya Bang. Karena memang harus roda belakang. Yes. Jadi roda depan nggak bisa dijadiin VIP. Nggak bisa. Kalau dibilang elegan, oke. Nah, itu adalah perbedaan dari elegan dan VIP. Makanya kebanyakan Accord, terus Gallon, itu ya, itu kan tarikan depan semua. Dia dibilang VIP, menurut gua bukan VIP, tapi elegan. Iya. Elegan style, gitu kan. Tapi kalau VIP-nya sendiri, kalau zaman dulu tuh ada Crown, Crown, terus hanya Celsior ya, Lexus ya mungkin ya. Nah itu tapi 2005 itu susah banget Bang nyari mobilnya, karena mobilnya pun jarang terbatas. Kan, Tapi gini, gue nanya, kan lu ngomongin masalah mobil yang paling tinggi di kelasnya. Jadi kalau kayak Mercedes-Benz, S-Class. Ya. E sama S-Class. E bisa masuk. Oh, E bisa masuk? Bisa masuk. E sama S-Class, tapi di sini yang top of the line-nya adalah S-Class gitu. Nah, karena kan tinggal kitanya nih mau bangun mobil apa sih gitu. Kalau E masih bisa masuk ke VIP, tapi kalau C-Class itu udah nggak bisa. Kalau menurut gua gitu kan. Makanya kenapa mungkin aduh budget gue di Jepang sendiri juga E-Class banyak yang mainin untuk VIP. Kecuali C-Class mereka udah nggak main. C-Class yang mainin teman gua. Oh iya, yang waktu itu digulung acaranya di Elite kan? Parah. Ya kan? Tahu kan? Yang Wikipedia. Parah sih. Teman-teman tenang, nanti Wikipedia akan hadir lagi, tapi entah kapan ya Bang. Nah itu jadi definisi mobil VIP itu seperti itu Bang. Gue salut sama Jogja. Iya. Itu regenerasinya anak-anak modifikasi VIP itu adalah sekarang di Jogja. Sayang ya, maksudnya Jakarta kenapa belum bisa ya? Di Jogja itu pol. Parah, sampai gua yakin mobil yang dulu kita pengen gitu kayak Majesta ada di sana. Ada di sana sekarang. Iya benar. Nah ini menurut gue
oke lah, kita punya culture seperti itu ternyata Bang. Setelah kita berjalannya waktu, ternyata culture, Jakarta tuh lebih culture di modifikasi yang daily use atau yang performance mungkin di Jakarta. Nah, di Jogja ternyata dia punya culture sendiri, yaitu VIP. Bener. Nah, terus sekarang dibilang bipu lah, segala macam. Iya. Tapi itu karena VIP. Jogja istimewa. Ya. Jadi gayanya pun harus istimewa. Istimewa. VIP. Ya. Itu ya. Gue juga, satu lagi. Ternyata Cima itu siapa? Nissan. Oh, Nissan. Cici manis kayaknya Cima. Nekat. Ada nekatnya juga. Cima tuh cici manis Bang. Iya. Iya. Cinci yang manis kayak. Iya. Nah, itu yang gue lihat setelah gue sama lu kan kita lihat nih. Lu ngeliat apaan? Culture modifikasinya. Oh, gue pikir lihat Cima. Enggak, Cici lagi nggak ada. Cici lagi nggak ada Bang. Baru kandas. Jangan ngomong kandas. Iya. Nah, itu. Nih, tadi kan lu udah jelasin definisi dari mobil VIP, terus syarat-syarat mobil VIP-nya, segala macam, terus gimana-gimananya lah. Gitu. Kalau lu disuruh milih, lu disuruh milih mobil apa dan gayanya seperti apa untuk VIP, kira-kira lu membangun mobil itu kayak gimana? Pertama dari mobil dulu deh. Dulu yang gue pengen banget sebenarnya Lexus. Ya kan? Dulu ada UCF 20, UCF 21, UCF 30, UCF 31, dan bla bla bla. Dan gue akan bangun itu sebenarnya. Nah, kayak gimana? Gayanya. Visi dan misi lu. Gue nggak suka yang nge-slam sebenarnya. Yang terlalu masuk ke dalam. Gue suka fender tulip. Dari dulu gue bangun mobil itu nggak suka yang terlalu nge-slam. Gue suka fender tulip. Kenapa? Jadi mobil itu kelihatan Aldi banget gitu Bang kalau di belakang. Tebek. Iya, tebek, montok. Nah, itu. Montok. Gue kelihatan jadi terus velg juga gue nggak tahu mau yang terlalu celong juga sih. Ring 27. Ring 27 kayak mobil Delman, kayak Dokar dong Bang. Kayak mobil Delman tuh gimana? 27 tapi tipis itu. Iya, lebar 6. Nah, itu gue bercita-cita sama itu. Apaan lebar 6? Enggak, bangun Lexus. Iya, bangun Lexus. Terus kira-kira velgnya mau apa, Nak? Yang ada di pikiran lu di aja. otak gue nih, gue paling pengen velg sebenarnya HRE. Itu apa? Dari dulu apapun HRE. Iya, udah. Coba gue pengen tanya. Yang di kepala 546. Ini 546 gambarnya kayak gini nih. Itu gue pengen banget. Karena itu velg dari dulu sampai sekarang masih keren kalau menurut gue. Jadi berarti ini mobil Lexus, lu pakein si velg ini? Velg ini. Velg HRE 546. Gitu. Nah, itu body kitan dong? Body kitnya body kit yang tuner sebenarnya. Kayak dulu ada, kayak sekarang mungkin yang masih eksis M-Gain. Itu gue pengen banget body kit M-Gain. Dan dipakai di Lexus tuh cakep banget. Air suspension udah pasti ya? Enggak. Gue maunya sebenarnya HLS air cup. Karena gue nggak suka nge-slam. Gue suka yang fender tulip. Yang penting dia posisi jalan tuh segitu. Tapi pada saat ada obstacle gue naikin. Dan gue gitu nggak akan ribet kalau menurut gue. Jadi nggak apa-apa sih, itu selera orang-orang, selera teman-teman. Kalau emang teman-teman suka Airsus di mobil VIP, silahkan. Tapi kalau gue, setelah teman gue pakai di dua mobilnya, di mobil Pandemnya dan di S2K-nya, pakai air cup, itu menurut gue ini baru. Suspensi yang gue pengen eksis, gue pengen gaya, tapi nggak nyusahin gue. Iya benar. Nah, itu sih. Tapi sama ini kan nggak ada orang yang bingung mobil VIP dengan air cup tadi. Orang pasti udah, gue Airsus. Gue nggak. Gue akan bangun mobil dengan VIP dengan gaya dengan suspensi air cup. Gitu Bang. Nah, sekarang gue mau tanya sama lo nih Bang. Lo kan biangnya Estilo nih. Dari dulu bangun Estilo. Seandainya ada Estilo Reborn nih, jadi di pihak si Honda nih bangun lagi Estilo. Nggak mau. Nah, oke. Sekarang apa yang lo mau bangun? Dan gayanya gaya apa? Kan ngomongin masalah street ya? Ya. Lo nggak mau bangun VIP?
Ya kan lu yang tadi ngomong VIP. Enggak, kali aja lo pindah agama. Dari ya kalau mau VIP mau, tapi kan lu jatahnya nih teman-teman. Tadi gua ngomong street mau street juga. Terus sekarang VIP gua suruh ke VIP juga. Ntar kagak ada yang ngebahas. Oh iya, oke. Kadang-kadang. Nah, yaudah lo bangun apaan? Jujur yang kali dalam hati gue nih, salah satu bucket list. Tapi jangan Honda. Bosan iya, Honda. Memang. Kayak gue bilang, mungkin teman-teman yang nonton kayak, oh lu malah salah satu bucket list gue, lu bukan Honda. Yakin lo bukan Honda? Yakin. Soalnya kalau kata editor gue nih, Bang, inget Honda, inget Iwang. Gue saya di endorse tuh sama Honda. Oh iya, makanya yuk. Honda, hashtag motor coba dong. Oke Bang, apa Bang? Kalau ngomongin masalah mobil yang pengen akan lo build ya? Gue build kalau gue dapet kesempatan ya. Misalnya unlimited ya jatuhnya ya. Gue gak muluk-muluk sih, gue pengen Toyota AL86. Oke, digambar ini AL86-nya nih. Lo yang hatchback-nya atau yang ada yang... Pasti hatchback. Hatchback, oke. Pasti hatchback dan Trueno. Trueno ya? Free flop, lampunya free flop. Nah, bedanya pop up. Ini Trueno dan ini Levin. Lo suka yang pop up ya? Yoi. Pop up. Karena tuh lampu pop up itu karena gue besarnya di tahun 90-an ya. Itu menurut gue teknologi yang udah nggak ada sekarang. Jadi saat lo nemuin lampu pop up itu kayak gitu. Menurut gue. Jadi lampu pop up itu kayak. Emang mobil sekarang udah nggak ada yang pop up sih? Iya makanya. Udah jarang banget kan lampu pop up. Jadi di jalan pun jadi lu jarang ngelihatnya. Jadi salah satu hal yang kayak lucu ya gitu. Udah gitu bisa dikedipin atau dibuka tutup. Terus kan kebanyakan teman-teman mungkin taunya AL86 orang hitam putih. Iya. Nah, gue pengennya merah hitam. Merah marun apa merah terang? Terang, oke. Merah terang, bawahnya hitam, ya dengan body standar dengan ductile GT Apex-nya. Velgnya SSR long champ. Yang kayak di belakang nih, lihat tuh. Gila sih itu. Tapi memang itu oke sih, tapi gue nggak tahu tuh. Gue aja kan anak retro sebenarnya, tapi gue nggak tahu itu nama velgnya apa. Soalnya gue retro, tapi gue milenial Bang. Tapi buatnya hype beast. mulai gini teman-teman nih. Perbedaannya teman-teman ya. Iwang yang milenial suka yang retro. Kalau gue yang retro suka yang milenial. Biasanya gitu emang ingat umur. Karena untuk aku mau yang muda aja biar disangka muda gitu. Nah terus mesinnya Bang, lu mau gimana Bang? Mesin tetap. Oh ya? 4AG. 4AG, nggak lu ganti? Enggak. 1 JZ atau 2 JZ? Enggak. Dalaman original atau lu harus pakai bucket seat, roll bar? Roll bar pakai tapi yang bolt on. Oke. Jok bucket kanan aja. Kenapa? Kiri nggak usah. Kok kiri nggak usah? Karena gue masih nggak tahu ya gue kalau misalnya ngomongin masalah itu. Kan jadi jelek Bang, satu tinggi, satu pendek gitu. Ya itulah mobil street. Oh. Dan ini aja tuh teman-teman. Estilo putih gue kan sekarang pakai Recaro SR3 kan. Iya. Nah ini gue udah beli Recaro SPG bucket buat gue taruh di kanan. Kiri gue pakein. Itu SPG udah beberapa kali jualan rokok atau jualan produk. Lu kenapa sih selalu aja dihubungin sama enggak kan perempuan? SPG, nah kan teman-teman elit tahu nggak sih kok SPG gitu? Apa tuh SPG gitu kan? Atau dia jualan produk? Ini nama job. Oh nama job. Iya. Gua kan nggak ngomongin orang. Kalau SPG itu ditaruh di kanan, nah kiri, bini gua bisa ngomel. Udah gitu tuh SPG juga kayak susah nyetir mobil gua. Iya dia nggak bisa kerja banget ya Bang ya. Kiri duduknya nggak usah di kanan. Oke Bang. Jadi gua pakai jok bucket SPG di kanan gue, kirinya pakai standar. Jadi nggak ada masalah sih kalau menurut gue ya. Yang modifikasi seperti itu, yang penting lo ngerasa, oh iya gue mau modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan gue dan kebutuhan karena lo udah rumah tangga juga, gue mau ajak keluarga gue dengan mobil yang gue modif, gue bangun gitu dong Bang. Salah satu kesenangan tersendiri atau salah satu kebanggaan sendiri kalau saat mobil lo itu bisa dipakai buat keluarga, iya, buat harian iya, buat ngeceng iya. Iya buat ngeceng iya, terus di track juga malu-maluin. Oke. Kalau menurut gua. Iya benar. Gue penasaran pengen nyoba gaya VIP tapi gaya MITI. Nggak ada salahnya dong. Nggak ada salahnya. Iya kan?
Nggak ada salahnya. Nggak ada salah ya. Apa namanya juga kita modif, kita coba. Kalau emang itu bagus ya udah. Kalau emang jelek? Ya jelek ya namanya juga coba-coba. Tapi itu Bang, lu jangan pernah teman-teman ya, jangan pernah lu ngerasa aduh takut jelek. Lu coba dulu, kalau misal lo suka ya udah pakai. Jangan lu ganti taste lo karena omongan orang. Itu gue kurang bersependapat dengan itu. Kalau emang lu gaya lu pengen, gue pengen bangun mobil VIP kayak gue nih, tapi bannya MITI, gue suka dan itu bisa gue bejek itu mobil dengan speed tinggi. Jadi gue nggak perlu takut ban gue meletak, ban gue ngempos gitu, nggak perlu. Yang penting gue gas, dia bisa gitu. Nah itu tergantung dari seleranya teman-teman dan lo juga sih sebenarnya gitu kan. Nggak ada pakemnya sih pemodifikasi itu. Aman sih modifikasi itu sebenarnya sebenarnya yang kemarin kita ngobrolin ATM. Ya. Ngamati, tiru dan modifikasi. Jadi kalau cuman amati, tiru, abis itu berhenti, nggak ada modifikasinya, kayaknya nggak ada sesuatu hal yang baru gitu. Iya benar. Dan lo ingin harus coba, iya kan? Makanya ada modifikasinya belakangnya. Oh iya. Jadi pertama kita lihat tuh mobil orang bagus ya, amati. Oh mobilnya pakai ini, tiru. Habis itu ada yang dirubah, modifikasi. Nah itu gayanya, entah itu pemilihan warnanya, segala macam dan yang lain-lain. Jadi intinya apapun yang teman-teman mau modifikasi ya bebas. Entah itu VIP ataupun street. Bebas. Yang penting tadi kayak gue bilang ya sesuai dengan apa yang lo mau dari modifikasi yang mobil yang lo punya. Sesuai sama selera dan kebutuhan teman-teman lah. Lebih cocok ke yang mana. Ya, jadi ya kesimpulannya itu benang merahnya adalah ya tadi lo modifikasi itu ya sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan passion lo dan sesuai dengan kebutuhan lo sih. Benar. Makanya teman-teman jangan lupa tetap tonton video-video dari Disordered karena masih banyak lagi. Nanti mungkin ada beberapa perbandingan dari brand, mungkin apa, mungkin teman-teman culture-nya seperti apa nanti kita akan bahas di Disordered. Mungkin teman-teman ada apapun yang mau dibahas tentang dua itu silakan komen deh. Buat nanti kita akan bahas dari sudut pandang gua dan sudut pandang AA. Satu lagi Bang. Kita kan baju kembaran nih kayak anak panti. Oh iya. Yang mau kembaran sama kita juga bisa cek di Tokopedia atau Shopee-nya di Elite Indonesia. Bisa langsung belanja. Karena saya tinggal di kita. Jadi gini ya, kalau teman-teman sekalian enggak beli baju ini, abis itu baju ini sudah ada lagi artikel yang baru, baju ini sudah bisa dipesan lagi. Iya. Jadi stop order gitu. Jadi buat teman-teman yang belum punya, silakan cek. Jangan lupa cek di Shopee dan Tokopedia di Indonesia. Gitu. Oke. Jadi untuk Disordered kali ini kita udahin dulu ya Bang ya. Oke. Ingat teman-teman, tunggu Disordered berikutnya. Apa yang akan kita bahas? Mungkin itu jadi edukasi buat teman-teman yang nonton channel kita. Mudah-mudahan. Anggap ini kita sharing lah ya antara itu gue sama Rizwan dan itu punya opini masing-masing, bebas ya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan share juga video kita untuk supaya kita lebih kreatif lagi nih Bang. Betul, kalau bukan kalian yang dukung kita siapa lagi? Jadi tetap dukung kita dengan cara seperti tadi yang Al bilang, subscribe, like, share, dan komen. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten Disordered berikutnya. Oke, dadah.